Shalom dan selamat pagi semua. Selamat datang ke kebaktian kita secara online iaitu BM Pelita. Apa khabar kalian pada hari ini? Semoga terus diberi kesihatan oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita secara online di mana telah berlangsung dalam beberapa bulan yang lepas. Mari kita mempersiapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Pada waktu inilah kita terus bersandar di kaki Yesus. Dan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongannya. Sebelum kita memasuki ruang pujian dan penyembahan, kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan memimpin kita dalam doa. Dalam Bapa kami yang di syurga, Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas kesempatan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami serahkan segalanya, apapun kekhawatiran kami, apapun keraguan kami di dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan mohon berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan upacara ibadah kami pada pagi ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan memimpin kami tak kira di manapun kami berada pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dan kami percaya penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. This day in history, death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Sin away, oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Sin away, oh, happy day, I'll never be the same, oh, happy day, you washed my sin away, oh, happy
Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya pagi minggu ini. Kita bermula dengan PKP, kemudian masuk ke PKPB. Kini kita di PKPP. Tidak tahu apa yang akan datang menyusul selepas ini. Jangan-jangan PKK. Walau apapun keadaan di sekeliling kita, anak Tuhan tetap akan dapat bersama dalam ibadah. Sebab anak Tuhan sentiasa dalam keadaan selamat di dalam bahtera perlindungan Tuhan, seperti mana Nabi Nuh serta keluarganya. Inilah keistimewaan dan kelebihan Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Ada penyembahan yang berbunyi begini: dibuka jalan saat tiada jalan. Dengan cara ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti mana juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman sekalian, mari kita lihat firman yang diberi Tuhan untuk kita renung bersama, yaitu mari kita sama-sama membuka Alkitab masing-masing ke Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 dan 31. Saya ulangi, Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 dan 31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saya ulangi. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi dengan ini saya membawa satu tema yang berbentuk satu soalan yang kita akan jawab bersama di akhir nanti, yaitu apakah keperluan kita hari ini? Apakah keperluan kita hari ini? Sebelum saya menyambung khotbah ini, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Dalam Anda duduk damai-damai mendengar khotbah ini, saya ingin Anda melayangkan pandangan Anda keluar. Pandang luar, pandang pada tempat kerja Anda, pandang pada sekolah tempat Anda belajar, pandang pada pasaraya tempat Anda membeli belah, pandang pada bank tempat Anda menyimpan dan mengeluarkan duit, dan pandang pada rumah sakit tempat Anda mendapat rawatan untuk sakit penyakit Anda. Saya percaya tempat-tempat ini sudah pun ada di pemikiran Anda sekarang ini. Selalunya kita pandang tempat-tempat ini dengan pandangan secara fizikal. Tapi pagi ini saya meminta Anda memandangnya secara spiritual. Lalu pikirkanlah apa yang saya nak katakan seterusnya. Setiap rumah sakit, setiap rumah duka, dan setiap kuburan menjadi kesaksian tentang dosa.
Setiap pintu yang terkunci, setiap ruangan besi di bank, setiap alat alam baik di rumah, baik di pejabat adalah bukti dosa. Setiap anggota polis, setiap sidang pengadilan, setiap lembaga pemasyarakatan menunjukkan kejatuhan manusia. Rasa sakit, penyakit, dan kematian adalah akibat-akibat dosa. Air mata, hati yang hancur, dan kesedihan menyatakan bahwa dosalah yang harus dipersalahkan. Dosa telah merosakkan, dosa telah menghancurkan, dan dosa membinasakan sehingga tak seorang pun dapat mengingkari bahwa dosa itu ada. Yang kaya, yang miskin, yang cerdik pandai, yang bodoh, yang besar, dan yang kecil, semuanya sama-sama adalah orang berdosa. Yesaya pasal 64 ayat ke-6 berkata begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dan bagi sekalian orang berdosa, hanya ada satu masa depan yang tidak menyenangkan, yaitu kematian. Sebab upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat ke-23a. Manusia berada di bawah hukuman. Pertama, sebab dosa-dosa yang telah dilakukannya. Roma pasal 3 ayat ke-23. Kerana semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kedua, sebab dosa-dosa yang diwarisinya. Mazmur 31 ayat ke-7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Setiap makhluk bumi ada keperluannya. Setiap manusia juga ada keperluan masing-masing. Setiap yang ada keperluan ini mencari, mencuri, malah memburu akan keperluannya. Ketika firman Tuhan berbunyi, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan sungguh jelas ia menyatakan bahawa ia hendak kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal maksudnya adalah keselamatan. Cara yang paling mudah untuk memahaminya, keselamatan itu adalah hidup bersama Allah dalam kekekalannya. Tuhan ingin kita beroleh keselamatan ini sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan adalah satu-satunya keperluan kita yang kita perlukan hari ini, besok dan selama-lamanya. Anda bisa bertanya, apakah yang lain-lainnya tidak penting ataupun tidak perlu, seperti makan, minum, wang, pakaian, rumah, dan lain-lain. Kesemua itu pun penting dan perlu, tetapi tidaklah sepenting keselamatan. Kesemua ini cuma boleh membawa manusia dari kelahiran sampai kematian. Hanya keselamatan yang boleh membawa manusia dari kelahiran hingga kekekalan. Perjalanan orang dunia adalah dari kelahiran hingga ke kematian. Perjalanan orang percaya adalah dari kelahiran hingga kekekalan. Biar apapun keadaan di sekeliling kita, baik normal, baik tidak normal, ataupun new normal, tiada yang lain keperluan manusia melainkan keselamatan. Persoalannya, mengapakah kita memerlukan keselamatan? Sebab, satu, kekosongan nafsu kita.
Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat ke-8 ia berkata, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkata oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Juga tertulis, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Ayat ke-14 dan yang ke-15. Terdapat kekosongan yang hebat dalam perkara-perkara dunia ini. Tidak kira berapa banyak ataupun tinggi yang anda capai, anda tidak pernah berpuas hati. Anda merindukan kedamaian dan sukacita, tetapi tidak dapat mencarinya di mana-mana pun. Kedamaian tidak dapat dibeli di tamu, manakala sukacita tidak dipamerkan di shopping mall. Anda berusaha, dan terus berusaha. Tetapi pada penghujung setiap hari, anda mendapati bahawa perkara-perkara ini masih tidak dapat memenuhi kekosongan dalam hidup anda. Persoalannya, apakah anda tidak merindukan untuk diselamatkan dari kekosongan ini? Mengapakah kita memerlukan keselamatan? Sebab kedua, kekekalan berada di hati kita. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-11 tertulis, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pernahkah anda mempertimbangkan perkara ini? Inilah apa yang telah Tuhan lakukan untuk anda. Dia telah meletakkan kerinduan dalam hati anda. Kerinduan untuk yang indah, kerinduan untuk yang asli, kerinduan untuk yang abadi. Apakah anda merasakan keinginan ini dalam hidup anda? Anda mungkin tidak selalu menyadari akan kehadirannya, tetapi anda akan perasan dari masa ke semasa. Kadang-kadang ia menyatakan, memanifestasikan dirinya apabila perkara-perkara tidak berjalan mengikut rencana. Apabila anda dalam kesedihan, kecewa ataupun bersendirian. Pada masa-masa yang lain, anda dapat menemuinya apabila anda mencapai sesuatu atau apabila anda sampai ke suatu kejayaan dalam hidup anda. Walaupun di kemuncak menara ganding, ia tidak dapat membantu anda berfikir bahawa mesti ada sesuatu yang lebih dari itu. Anda mempunyai kerinduan untuk perkara-perkara yang kekal, dan tidak ada apa yang di dunia yang dapat memuaskan kerinduan ini. Persoalannya, jadi apa yang dapat memuaskannya? Mengapa kita memerlukan keselamatan? Sebab ketiga, sumber kehidupan dan sukacita. Bukankah Tuhan sendiri yang melakukan ini? Kitab Kejadian pasal 2 ayat ke-7 menyatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembus napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia adalah yang memberi roh, dia adalah yang memberi tubuh, dan dia jugalah yang memberi jiwa anda. Dia yang telah menciptakan anda dan memberi anda hidup. Dia adalah sumber kehidupan dan sukacita itu sendiri. Sejak awal lagi, Tuhan telah menginginkan manusia dipimpin oleh roh mereka sendiri. Tetapi kerana kejatuhan dalam dosa telah merasapi hidup sifat manusia, dan manusia telah kehilangan hubungannya dengan Tuhan, yaitu sumber kehidupannya. Orang ramai mula dipimpin oleh hawa nafsu mereka sendiri, bukan lagi Bapa syurgawi. Dan manusia jatuh ke dalam kegelapan dan kekosongan yang sangat luar dan besar. Inilah sebabnya anda merasakan seperti mana anda rasakan sekarang. Inilah sebab tiada ada apapun di dunia dapat memuaskan anda. Anda bermaksud untuk mempunyai hubungan dengan Bapa anda di syurga. Tetapi sebaliknya, anda terikat dengan nafsu dan keinginan berdosa yang wujud di dalam diri anda sejak kejatuhan.
Anda mencuba sedaya upaya yang mungkin, namun Anda tidak mungkin mencapai kebahagiaan dalam keadaan ini, sebab upah dosa adalah maut. Persoalannya, apakah hari ini Anda akan memiliki sumber kehidupan dan sukacita ini? Mengapakah kita memerlukan keselamatan? Sebab keempat, jalan kembali kepada Bapa. Namun Anda harus bersyukur sebab Anda tidak perlu kekal dalam keadaan kecelakaan ini, di mana kematian dan kekosongan memerintah. Tuhan rindu untuk mempunyai persekutuan dengan Anda. Anda boleh membacanya di Yakobus pasal 4 ayat ke-5 hingga ke-8. Sehingga Dia mengantar anaknya sendiri, Yesus Kristus, ke bumi untuk membebaskan Anda dari rantai yang terhasil dari hidup sesuai dengan hidup Anda. Dia menguasai perkara yang memisahkan manusia dari pencipta mereka, yaitu dosa atau ketidaktaatan kepada Allah yang baik dan sempurna. Dosa dikutuki dalam kedagingan Yesus Kristus ketika Dia menyangkal kehendaknya sendiri untuk menepati kehendak Allah, maka dengan itu dapat membuat jalan kembali kepada Allah Bapa. Anda boleh membacanya di Roma pasal 8 ayat ke-3 dan juga Lukas pasal ke-22 ayat ke-42. Kini Anda mempunyai peluang dengan mengikuti Yesus dan menyangkal kehendak Anda sendiri untuk menjalin hubungan dengan sumber kehidupan itu. Ini bermula dengan pertobatan, dengan memutuskan untuk hidup dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Dan tetap kerjakan keselamatan Anda setiap hari, yang mana mengubah sifat dosa Anda menjadi suatu yang suci dan menyenangkan bagi Tuhan. Tanpa keselamatan, Anda tidak mungkin mempunyai masa depan ataupun harapan. Kita boleh membacanya di Roma pasal 8 ayat ke-13. Tetapi dengannya Anda mempunyai peluang untuk menjadi seorang yang baru, seorang yang memiliki kepuasan, damai sejahtera dalam hidup Anda. Bukankah ini yang Anda memerlukannya? Tidakkah Anda merasa apakah Tuhan menarik perhatian Anda pagi ini? Tidakkah Anda merasa Dia menyentuh hati Anda di saat ini? Allah yang Maha Kuasa, pencipta Anda dan alam semesta, Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir, merindui untuk menyelamatkan Anda dari dosa dan kematian. Dia merindui untuk memberikan Anda kehidupan yang kekal. Dia mengulurkan tangan kepada Anda di saat ini. Apakah Anda bisa menyambutnya hari ini? Kesimpulannya, di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat kedua dan ketiga, Tuhan bersabda, "Mengapakah kamu belanjakan wang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lazat." Di ayat ke-6 dan 7, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan lempanya." Tuhan dalam kasih dan belas kasihannya yang luar biasa ingin menyelamatkan Anda dari kekosongan dan kehancuran yang datang dari hidup menurut nafsu Anda. Mengapa terus hidup menurut apa yang menyebabkan kematian dan kemusnahan? Mengapa kehidupan yang terasing dari Allah apabila Anda boleh memiliki kehidupan serta masa depan yang mulia bersama Dia? Tuhan memanggil Anda untuk diselamatkan. Dia memanggil Anda untuk meninggalkan cara hidup lama Anda, tabiat dosa dan segala kejahatan. Dia ingin memimpin Anda dengan cara yang baru, supaya Anda dapat datang kepada sukacita, damai sejahtera, lalu bersemayam dalam roh Anda.
Apakah Anda akan menjawab kerinduan hati Anda saat ini? Ya, sememangnya Anda sadar akan keadaan serta kedudukan hidup Anda sekarang. Anda juga tahu yang tiada yang lain keperluan Anda melainkan keselamatan. Setiap kali bila Anda tergerak untuk mendapatkan keselamatan ini, ada sesuatu yang menghalang Anda. Banyak kemungkinannya. Pagi ini saya menyarankan Anda supaya mengambil satu langkah ke depan yang berani, lalu ambil satu keputusan yang tepat untuk menerima keselamatan ini. Biar dimanapun Anda sekarang, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, baik di perjalanan, namun tetap setia mengikuti ibadah kita pagi ini. Sekiranya Anda di antara orang-orang percaya, lalu dalam perjalanan iman Anda, sesuatu membuat Anda terlanjur, tersisih dari landasan asal. Hari ini merupakan waktunya dan saat ini adalah ketikanya untuk Anda kembali kepada Tuhan. Tuhan menanti untuk menyambut kepulangan Anda. Sekiranya Anda di antara orang yang tidak percaya, tidak pernah benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi Anda, adakah Anda akan melakukannya sekarang? Jangan berlengah ataupun jangan menangguhkannya. Masa kita di dunia ini sungguh-sungguh terhad. Apabila kita perhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita, seperti tiada esok bagi kita. Sekiranya Anda ingin menerima Kristus dengan iman, berdoalah doa yang sederhana ini dengan sepenuh hati bersama saya. Saya akan memimpini Anda dalam doa ini. Ya Tuhan, saya mengaku bahwa saya adalah seorang yang berdosa. Dan saya percaya Yesus Kristus mati di kayu salib kerana dosa-dosa saya dan bangkit semula pada hari ketiga. Saya bertobat atas segala dosa saya yang telah saya lakukan. Dengan iman saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi saya. Tuhan Yesus, Engkau berjanji akan menyelamatkan saya. Dan saya percaya akan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah dan tidak boleh berbohong. Saya percaya sekarang bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat pribadi saya. Dan bahwa semua dosa saya diampuni melalui darah suci-Nya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan kerana menyelamatkan saya. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Haleluya. Before the world began, you were on His mind, and every tear you cried is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Nothing you can do can make Him love you more, and nothing that you've done can make Him close the door. Because of His great love,
so you would come. Haleluya. Sekiranya Anda mengikuti doa saya ini tadi, sesungguhnya Tuhan mendengar Anda dan menyelamatkan Anda. Saya secara pribadi ingin mengalu-alukan kedatangan Anda ke dalam keluarga Tuhan. Sila ambil masa untuk menghubungi kami di alamat email bempelita1984@gmail.com dan kongsikan kepada kami tentang pengalaman penyelamatan Anda agar kami dapat bersukacita dengan Anda lalu melayani Anda. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami amat bersyukur dan berterima kasih buat santapan rohani untuk kami pada pagi ini, di mana Engkau menyatakan kepada kami apa keperluan kami pada hari ini, yaitu tidak lain tidak bukan hanyalah keselamatan-Mu. Bagi hamba-hamba Tuhan yang dalam ketelanjuran tetapi pagi ini bertobat dan kembali kepada Engkau, kami memohon agar Engkau mengampuni dosa-dosa mereka serta memelihara kehidupan mereka. Bagi hamba-hamba Tuhan yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pagi ini, kami mohon agar Engkau terus menuntuni serta memimpini mereka dalam jalan keselamatan-Mu. Berkatilah kehidupan mereka seperti mana yang Engkau janjikan. Bapa, kami juga mohon agar Engkau pimpini kami hari ini ke satu jiwa yang dalam kekosongan dan kegelapan, agar kami dapat membawa keselamatan-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap pribadi yang setia bersama dalam ibadah kita pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, serta kasih Engkau sentiasa bersama mereka, baik dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta berucap syukur. Amin. 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 Sekian terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Mulai bulan ini, persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Shalom jemaat Tuhan, saya Diana Do Imam. Syukur kerana kita masih lagi dapat memuji Tuhan melalui online medium begini. Seperti mana yang kita tahu, tempoh PKP telah dilanjutkan lagi sehingga bulan Ogos ini. Sesungguhnya saya pun merindui untuk kita berkumpul, tetapi peraturan kerajaan haruslah kita ikuti. Semoga kalian semua sentiasa bersama dengan keluarga dimanapun kita berada, maupun yang tidak berkesempatan bersama keluarga. Semoga kalian berada dalam keadaan baik dan sihat. Jangan takut, jangan gentar,
karena Tuhan sentiasa bersama kita dimanapun kita berada. Saya yakin Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk kita kekal di rumah dan sentiasa menjaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda pada pagi ini. Diharap Anda terus diberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube akaun kita di Pelita Kreatif. Mari kita terus berkongsi berkat kepada keluarga dan rakan kita yang lain dengan pautan video ini. Semoga kita berjumpa lagi di Minggu Harapan dan Tuhan memberkati.